Businessman Opinion. Mitra bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia Jakarta dan 2 perusahaan lainnya resmi menggugat revisi UMP yang disahkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut mereka, UMP yang kenaikannya sebesar 5% itu tidak sah, lantaran tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan undang-undang. Apa komentar dan harapan Anda, mitra bisnis, mengenai tuntutan pengusaha terkait UMP revisi ini? Kami tunggu komentar dan harapan Anda di 6339160, 6339160. Komentar sama adil aja. Sebenarnya Anies nggak bisa begitu. Negara ini kan ada undang-undangnya. Bukan selisih umpamanya 100.000, 200.000, nggak bisa begitu. Intinya kita sosial. Kok begitu siapa juga berani dong? Kayak gitu juga buruh. Kalau buruh anggap nggak bisa kerja, kita berhenti cari lagi usaha ini. Indonesia kan negaranya luas, bisa wira swasta. Seperti saya dulu ya nggak? Nggak boleh, jadi pelan-pelan. Mungkin Anies bisa berani, itu juga mungkin pengaruh orang sekitarnya kali. Jadi nggak ikutin peraturan, jadi nggak ada pendirian nggak seperti Ahok. Ahok kan terani, ya nggak? Pegawai bawah nggak terlambat datang dipecat. Nah gitu, si Ahok kan terani. Ya, terima kasih. Mengenai tuntutan Apindo ke Petun, itu kalau menurut saya kalah atau menang itu nggak jadi soal buat Anies. Karena kenapa? Paling dia udah tercapai tujuan politiknya. Jadi mau menang, mau kalah, dia tetap tercapai tujuan politiknya. Jadi ini adalah gubernur licik ya, menurut saya. Saya rasa itu aja. Makasih. Saya sih bukan bela pengusaha, cuman memang sekarang kan ekonomi lagi sulit ya, banyak toko-toko apa semua pada tutup ya. Sebaiknya sih jangan terlalu cash ya nentuin UMP. Terus yang kedua, sebenarnya Indonesia ini nggak cocok ya, kayaknya sistemnya udah kayak di US ya, kalau saya lihat ya. Dengan pilkada, itu akibatnya jadi banyak aja kecil. Jadi seperti membangkang sama pemerintah pusat. Tuh, zaman Presiden Soekarno juga seperti itu, sistem BBL segala macam itu nggak cocok, akibatnya ada Indonesia Serikat, akibatnya dibubarkan kembali ke UUD 45. Zaman Presiden Soekarno sama Soeharto mendingan kayak gitu tuh, wali kota gubernur diangkat sama presiden, jadi nggak bisa ngebangkang. Makasih. Antara pengusaha dan buruh ini semua masing-masing ada kepentingannya ya, cuma memang semua udah diatur oleh pemerintah. Nah, saat ini kalau undang-undang itu sebetulnya harusnya di atas segalanya ya, itu dibanding dengan peraturan dari gubernur atau apa gitu. Harusnya gubernur mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu. Nah, yang kedua, ya saat ini memang kenaikan 1% itu sebenarnya kecil dengan melihat inflasi yang Indonesia punya ya. Terus inflasi Indonesia yang punya di atas 3% atau 2% ini, kita kalau 1% itu kita kecil sih kenaikan. Menurut saya seperti itu. Ya, harusnya pemerintah juga harus untuk menaikkan kenaikan gaji karyawan lah. Terima kasih. Itu ya, saya nilai bangsa kita tuh ya, kesalahan di mana, budaya atau apa pengaruh. Si Anies kesian warga Jakarta. Waktu dia menjabat kan tidak ada serah terima kalau nggak salah kan. Nah, mana ada seorang gubernur yang gubernur ibu kota loh. Masa bisa begitu kacau? Akibat begitu, amburadul. Jadi tidak taat peraturan pemerintah pusat. Ya, susah deh. Kalau naikin di UMP DKI itu bagus sih, karena rata-rata kalau kita lihat pabrik yang jumlah karyawannya ribuan itu kan adanya di daerah di luar Jakarta, kayak seperti di Cikarang atau di Banten. Nah, kalau kita di Jakarta itu sebenarnya naik 4% itu kan dari UMR, bukan dari gaji di atas UMR. Nah, kalau gaji UMR Jakarta kan 4 jutaan. Kalau 4% itu sebenarnya cuma 160, jadi menurut saya itu asosiasi pengusaha itu kalau menggugat itu bikin sakit hati semua pegawai DKI Jakarta, karena 4% 160.000 itu kalau kita hitung 1 bulan itu kan kebutuhannya nggak sekarang kan cukup tinggi. Nah, itu kan nggak terlalu besar nominalnya, jadi pegawai di Jakarta pun kalau di kantor kan kita lihat satu kantor itu paling berapa sih? Yang standar kayak average itu mungkin pegawainya ada 200, ada 100. Jadi begitu kalau mau usahanya juga maju kan harusnya juga pegawainya dimotivasi dengan kenaikan UMP
UMP-nya yang layak, nggak 1%. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Menurut saya itu kan yang diprotes itu bukan sebesar kecilnya kenaikan, tetapi caranya mengambil putusan. Karena apa? Kalau kenaikan UMP kan sudah kesepakatan bersama antara pengusaha, karyawan dan pemerintah. Nah sekarang udah diputuskan bersama, tapi gubernur ini membuat peraturan sendiri. Jadi itu kan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak layak lah kalau memang pengusaha ataupun asosiasi itu mengajukan gugatan. Terima kasih. Pekerja dengan pemberi kerja itu kan sebetulnya hubungan jual beli, jual jasa, beli jasa. Kalau nggak cocok nggak usah terjadi transaksi. Nah, yang namanya pemerintah atau gubernur itu kan harusnya menjadi penengah, menjadi fasilitator. Tapi tidak boleh malah menjadi provokator. Ya ini bahaya. Ekonomi belum betul-betul bangkit. Jangan dikacaukan dengan kepentingan-kepentingan politik, cari popularitas untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Ini akan bikin kacau, bukan cuma di DKI. Kalau DKI berhasil, semua akan menuntut yang sama. Akhirnya, malas kita usaha. Ya, biarkan aja pasar yang menentukan. Pengusaha nggak usah ikutin gubernur DKI. Karena apa yang dikerjakan selalu ngawur, selalu ngaco. Terima kasih. Saya sih 1000% mendukung pengusaha ke langkah jalur hukum. Karena sudah saatnya pengusaha tidak diam saja diinjek-injek terus semau-maunya oleh kepala daerah. Yang jelas Anies itu udah melanggar aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya khalayak ramai tahu bahwa Anies itu sudah menganggarkan 0,5 triliun rupiah di APBD 2022 untuk menanggulangi selisih daripada gaji yang dinaikkan oleh dia sendiri. Dikira APBD itu uangnya Anies kali. Nah, seperti itu kiranya. Terus pertanyaan saya, kalau 2023-24 dia tidak menjabat lagi, lalu siapa yang mau bayar kekurangannya? Nah, itu supaya masyarakat juga tahu, dianggarkan di APBD. Kalau sampai si Mendagri dan DPRD menyetujui, ya kita pintar-pintar jangan pilih DPR ataupun kepala daerah seperti itu. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih semoga dikabulkan ya oleh hakim tentang tuntutannya. Karena kalau enggak, ya mau jadi apa gitu loh, kepala daerah yang menentang pusat atau tidak sesuai dengan pusat tapi diboleh-bolehin aja dan tidak sesuai juga dengan peraturan dan undang-undang. Jadi mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih. Tidak pada diturutin yang di pusat dan daerah dari dulu, dari pertama kali mendengar sampai sekarang. Akhirnya nego antara majikan dan pekerja. Terima kasih. Baik Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Business Man Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.